Kembali di channel saya di Kreator. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbagi cara untuk membuat kantong samping tapi yang model lurus. Setelah kita persiapkan potongan celananya, kemudian bagian depan kita tandain. Bagian depan kita tandain. Jadi yang model kantong yang saya buat ini bukan untuk celana kain. Jadi ini adalah model kantong yang saya langsung. Jadi model kantong yang bisa disetik. Jadi yang pertama, nah ini kita tandai dulu. Ini adalah bagian dalam celana. Kita silang. Jadi bagian yang silang ini adalah bagian dalam celana. Jadi kain yang kasar. Kemudian kita buat pola kantong. Di sini kita gambar kampuhnya dulu. Jadi kurang lebih kita buat 1 cm. Nah, 1 cm ini kita jiplak ke bagian dalamnya juga, untuk yang bagian sebelahnya. Jadi yang paling atas, bagian dalam kita gambarnya, dan bagian sebaliknya. Kemudian kita mulai titik kantong. Jadi untuk titik kantong, di sini kita taruh 5 cm. Jadi nanti ketutup ban itu 1 cm, jadi 4 cm. Jadi 5 cm dari ujung badan atas. Kemudian panjang kantong di sini saya pakai 16. Jadi teman-teman kalau mungkin orangnya agak besar bisa ditambahin. Nah, setelah kita tandain 16, ini sama kita jiplak untuk ke bagian yang sebelah kanannya. Nah, ini adalah bagian dalam yang sebelah kiri kita tandain, dan bagian dalam yang kita silang tadi kita tandain juga. Nah, kemudian yang kita siapkan adalah ini adalah kain kantongnya. Sengaja saya buat kain kantong yang berbeda biar ketika saya menjahit bisa dipahami. Jadi di sini saya pakai 18. Untuk lebar saya pakai 18. Kalau teman-teman ngerasa ini kurang lebar, silahkan ditambahin sendiri. Kemudian untuk dalam kantong atau enggak panjang kantong, saya pakai di 33. Jadi kalau mungkin terlalu panjang, kalian bisa pendekkan sendiri. Nah, kemudian bagian kantong ini sengaja saya lebihkan 1 cm. Nah, jadi teman-teman yang mungkin mau dibikin press nggak masalah, tapi kalau ngurangin resiko mending dilebihin. Ini saya lebih malah hampir 1,5 cm, 2 cm. Jadi bagian yang pendek 2 ini kita tandain, kita anggap silang lah. Jadi yang bertanda silang ini adalah bagian yang menempel di badan celana. Jadi kesini saya pakai 18 dan turun 33. Nah, sekarang kita mulai untuk menjahitnya. Jadi setelah kita pasang benang, kemudian badan kita siapkan. Ini adalah bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri yang kita tandain tadi yang lebih pendek kain kantongnya, kita tempelkan ke badan.
Nah, untuk sekedar diingat, jadi untuk model kantong yang saya buat ini, kita menjahitnya dari dalam. Ini yang kita tandain kan udah tanda dalam tuh. Jadi kita mulai menjahitnya dari tanda kantong bawah dan kantong atas. Jadi kita jahit dulu pas pada garis kantong yang bawah. Jadi ini saya mulainya dari sebelah kiri. Sini kita jahit. Kita kunci dulu. Kemudian kita jahit sampai di titik tanda yang di atas. Di sini sama, kita kunci. Nah, setelah kita kunci, mungkin kita jahit sebelahnya juga, yang bagian kanan. Jadi untuk yang bagian kiri dari bawah ke atas, kemudian kita siapkan yang bagian kanan. Bagian silang ini adalah bagian yang kita tanda untuk menempel ke bagian badan. Jadi yang kiri dari bawah ke atas. Nah, untuk yang bagian kanan kita dari atas ke bawah. Di sini sama, kurang lebih kita tata dulu. Kemudian kita jahit di titik tanda kantong yang atas. Kita kunci. Lanjut ke bagian tanda yang bagian bawah. Kita kunci juga. Nah, jika sudah, bagian yang kita tandain tadi, ini kita gunting. Diusahakan tidak mengenai benangnya. Jadi kita ambilnya itu kurang lebih di atas di benangnya. Jadi kira-kira di sini. Ini kan garis pertama yang kita jahit. Nah, jika sudah, ini kita potong biar nggak terlalu tebal. Jadi kita rapikan aja dikit. Karena di sini saya kain kantongnya pakai kain jadi tebal. Nah, jika sudah, kita mulai balik. Kita mulai balik. Nah, jadi bagian yang ini, yang kain kantongnya ini kita stick dulu dengan bagian belakang menempel ke bagian kain kantong. Ini kan kampuhnya nih. Nah, kampuh ini menempel ke kain kantong, kemudian kita stick di bagian kain kantongnya. Jadi kita menyetiknya kira-kira pas di bagian kenipan tadi. Ini untuk ketika kita menjahit kantongnya biar nggak terlihat. Nah, jadi kita stick dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi bagian kampuhnya, nah ini awal jahitan. Nah, bagian kampuhnya itu menghadap ke kain kantong. Kemudian yang bagian kiri sama, kita kenip kurang lebih di tanda kapur. Di sini kita rapikan sedikit sisa dari kain kantongnya. Kemudian sama kita stick juga. Sebenarnya nggak di stick nggak apa-apa, tapi karena kebiasaan saya jadi saya stick dulu. Jadi teman-teman yang nggak stick, setelah dikerik bisa langsung diginikan. Nah, ini udah jadi kantong. Jadi ada dua pilihan, bisa di stick atau enggak. Sini sama, kita stick bagian kampuh belakang menghadap ke bagian kantong. Karena kalau nggak disetik, kalau kainnya tipis itu jadi saya rasa jelek teman-teman. Jadi ini karena kainnya tebal, sebenarnya nggak disetik pun nggak masalah, tapi saya
ngindarin kalau kalian menjahit yang di bahan yang tipis. Di sini kita langsung balikan. Jadi setelah kita stick, kita buat seperti ini. Jadi kita tata. Nah, ini adalah bagian kantong sudah mulai kelihatan. Nah, di sini kita tinggal menjahit untuk jahitan pada kantongnya. Jadi setelah kita tata seperti ini, kemudian kita jahit ini sampai ke bagian bawah. Nah, jadi di sini langsung kita jahit. Mungkin kita kunci dulu. Untuk jarak itu terserah, tapi kalau saya biasa make mungkin kisaran di satu sepatu yang bagian kanan lebih 2 mili. Jadi mungkin ini 7 milian. Mau dibuat satu sepatu pun nggak masalah. Oh ya, kisaran di 7 mili. Nah, di sini kalau kalian masih ragu, bisa menggunakan alat bantu karton. Kemudian kita jahit sampai ke bagian bawah. Jadi tetap kita perhatikan jaraknya, kemudian kita jahit sampai ke bagian bawah. Nah, di sini yang bagian pinggir ini juga sama, kita kunci dulu biar nggak lepas. Nah, ini yang bagian kiri. Jadi tampak belakangnya seperti ini. Dan ini adalah tampak depannya. Nah, jika sudah, di sini bagian bawahnya langsung kita balik. Jadi ini sistemnya saya buat balik. Jadi teman-teman yang kalau mungkin mau diobras langsung juga bisa, tapi di sini saya balikkan ya. Nah, saya ingatkan sekali lagi, ini adalah model celana yang model kantong yang bisa disetik teman-teman ya. Jadi kalau untuk celana kain atau celana tailornya nanti saya bikinin di video selanjutnya. Kemudian jika sudah kita jahit, kita balik. Nah, di sini juga sama. Kalau teman-teman pengen yang bikin di model lurus juga boleh, tapi kalau yang mau dibikin agak miring sedikit juga nggak masalah. Kalau itu selera masing-masing. Di sini kita jahit sampai ke bagian atas. Nah, jika sudah, ini mulai kita tata. Kemudian kita siapkan ini. Ini kalau di tempat saya namanya blengser. Jadi sengaja saya pakai kain yang berbeda. Di sini modelnya bengkok, tapi kalau teman-teman bikin lurus juga nggak masalah. Intinya ini adalah menutup pada bagian kantongnya ini. Jadi kita siapkan dua untuk kanan dan kiri. Nah, ini menutup pada bagian kantong. Jadi seperti ini. Jadi kantong ini tertutup oleh kain ini. Jadi kita jahitnya di kain kantongnya. Setelah kita kurang lebih kita tata, kemudian kita jahit. Ini yang bagian kiri, kita menjahit blengsernya dari bawah ke atas. Jadi kita mengikuti obrasan sampai ke bagian atas. Nah, jika sudah, langsung kita tutup bagian kantongnya.
Jadi kita tata ulang, kita sejajarkan ujung segitiga tadi. Nah, jika sudah kita tata, kita tutup bagian badan dan atas kain kantong. Nah, ini adalah bagian atas. Di sini sama, saya kebiasaan pakai karton. Jadi saya pakai alat bantu karton. Kemudian berhenti di kampuh tadi yang 1 cm. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Terus sampai ke bagian bawah. Ini adalah bawah kantong. Kemudian kita potong sesuai kampuh yang kita potong. Bagian atas juga. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi di sini saya sengaja menggunakan garis berbeda, semoga bisa dipahami. Ini adalah dalam kantongnya, dan ini adalah tampak bagian belakang. Kemudian lanjut yang bagian kanannya. Di sini setelah kita stick yang pinggir tadi, kemudian kita tata. Lalu kita jahit. Pada pinggiran tadi kita kunci. Kemudian sama seperti yang bagian kirinya, saya jahitnya itu di satu sepatu lebih 2 mili, atau kalau pakai meteran kurang lebih di 7 mili. Kemudian kita lanjut sampai ke bagian atas. Nah, untuk yang bagian kiri tadi dari atas ke bawah, untuk yang bagian kanannya sebaliknya, jadi dari bawah ke bagian atas. Bagian atasnya kita kunci. Kemudian sama kita balik bagian kain kantongnya. Sampai ke bagian atas, kemudian kita balik. Kita sejajarkan ujung bawah dan ujung atas, kemudian kita setik bagian bawah kantongnya. Kemudian lanjut ke bagian yang miring. Kemudian kita tata antara badan dan kantongnya. Jika sudah, kita pasang blengser yang satunya menutup pada bagian kantong. Jadi di sini terserah mau teman-teman bikin bengkok seperti ini atau nggak dibikin kotak juga bisa. Kemudian kalau yang kiri tadi kita dari bawah ke atas, nah bagian kanan sebaliknya, kita jahit blengsernya itu dari atas kantong ke bagian bawah. Jika sudah, di sini sama kita tata lagi. Ujung juga kita perhatikan, jadi segitiga ini kita sejajarkan. Kemudian kita jahit untuk bagian pinggir, yaitu kampuh pada pinggir celana. Kemudian lanjut ke bagian pinggiran kantong. Jadi kita tembusin aja teman-teman ya. Jadi jahitnya ini nggak kena di bagian kantongnya, jadi ngepres. Lanjut ke bagian atas.
Ini bagian kanan sudah selesai. Kemudian kita potong rapi. Begitupun dengan kampuhnya, pinggirannya. Jadi di sini saya sengaja menggunakan kain yang 3 kain yang berbeda agar bisa dipahami. Ini adalah bagian kanan. Jadi yang kita jahit adalah bagian kampuhnya, dan ini bagian belakang. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan mungkin silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi, model kantong yang saya buat ini bukan untuk celana tailor, jadi bukan untuk celana yang dibungkus. Jadi nanti saya akan buatkan kantong yang untuk celana kain atau celana kantornya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.